tambang sawit, nggak pernah nolak nikel, nggak pernah nolak geothermal. Yang kami tolak itu skala dan kepemilikan. Itu adalah sumber ketimpangan yang paling besar hari ini. Jadi di solusi nomor 2 ini kami bilang bahwa kalau teman-teman sudah punya tanah, tumbuhkanlah keberagaman di atas tanah itu. Kembali ke biodiversity. Kita punya banyak kekayaan alam di Indonesia. Banyak sekali. Dalam seri putaran saya tak bisa menghitung berapa banyak jenis makanan yang saya sudah coba, berapa banyak tanaman yang jadi obat buat ketika kita sakit. Terlalu banyak. Yang ketiga, Mas Adi sudah menjelaskan, ketika teman-teman sudah punya kekayaan ini, teman-teman harus punya sistem yang namanya koperasi. Diberikan bersama, bukan di pasal orang yang tidak Mas Adi tadi. Koperasi. Berani kan teman-teman mulai berkoperasi di daerah teman-teman sendiri? Kami sudah mulai dengan berkoperasi, bikin buku dengan berkoperasi, bikin film dengan berkoperasi. Kita coba dari koperasi. Ketika sistem koperasinya sudah ada, kita kembali hal yang paling basic buat semua orang yang masih tetap sangat relevan hari ini, reformasi pendidikan. Saya cerita sedikit, saya dari NTT kawan-kawan. Di bagian utara pulau saya di Pulau Sumba ada seorang anak yang tidak sanggup membeli buku dan pena, dan baru-baru ini mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Kurikulum dari pusat mewajibkan kita semua ada buku, ada pena untuk belajar, tapi kita nggak pernah dikasih solusi gimana cara kita mendapatkan itu. Maaf saya sedikit emosional. Kami terasa banget dari timur kawan-kawan. Saya lahir dan berbukti. Saya bahkan nonton film pertemuan kita tapi jauh. Saking timpangnya pendidikan di Indonesia Timur. Dan hari ini ada adik saya di Flores yang bunuh diri. Tidak bisa sanggup beli buku dan pena. Ini yang ingin saya. Kami menawarkan solusi ketiga, reformasi pendidikan. Pendidikan yang lebih kontekstual, yang sesuai dengan tempat-tempat mereka. Kita jangan dipaksakan harus meniru Jawa. Reformasi ini juga yang mendukung solusi kelima, federasi. Mungkin Anda yang di luar Jawa sudah merasakan bagaimana sedihnya, bagaimana susahnya berjuang di tanah sendiri. Tapi buat kami orang Timur, federasi adalah jalan tengah. Papua sudah angkat bendera, Aceh sudah angkat bendera. Apa solusinya federasi? Tidak perlu selalu pecah konfederasi. Semua orang bisa bertahan tetap hidup di rumah yang namanya Indonesia. Hanya bedanya mereka hidup dari apa yang mereka punya. Mereka bangun sesuatu dari apa yang mereka punya. Bukan dari pusat. Bukan mereka menentukan. Bukan membangun nikah di Sulawesi. Mereka nggak butuh nikah untuk kota-kota besar untuk menghidupi mobil listrik di sini. Mereka nggak butuh itu. Mereka nggak butuh bagaimana dengan mereka cukup hidup dari situ. Jawa sudah terlalu banyak hidup kita kawan-kawan. Saya sudah merasakan pedihnya itu. Maaf saya terlalu emosional. Tapi menonton trailer tadi itu membagikan emosi saya ketika mendengar kabar baru ini. Terlalu sedih dan terlalu sakit makanya. Ketika Anda sudah bisa berdikari di kaki sendiri, Anda yang bisa menentukan langkah ke-6. Setelah langkah menjadi dari federasi, Anda bisa menentukan sistem yang cocok untuk Anda memilih seorang pemimpin. Makanya kami menentukan ya solusi ketujuh kami bilang bahwa reformasi pendidikan, reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu. Pemilu kita ini terlalu mahal. Mas Adi bilang tadi, sempat singgung. Untuk bikin partai mahal sekali. 80 M yang kami bikin dalam film dari Ford. Saya cerita lagi satu cerita tragis. Di daerah Papua di Flores,
Masing-masing kepala keluarga menyumbangkan uang 200.000 untuk datang ke Jakarta. Untuk apa? Bilang bahwa tolong kami jangan digusur di tanah ini. Tanah itu akan dijadikan proyek pariwisata premium. Mana partai politik? Mana partai nasional? Mereka bersedih butuh capek sekali kawan-kawan. Untuk daerah-daerah tertinggal misalnya. Terlalu capek, sudah lama kali merasa bahwa kita tidak pernah diperhatikan. Anda datang di sini membawa, bilang bahwa kami mau pilih Anda, tapi ketika masalah datang, aspirasi mana yang Anda tampung? Makanya kami sangat mendorong adanya sistem partai politik tapi yang lokal, jangan partai nasional. Membangun ribuan sekretariat di kabupaten, di kecamatan, bahkan satu provinsi itu terlalu mahal. Bikin materi saja 175 juta. Gila untuk tim biasanya mahal itu. Saya nggak tahu buku ini mungkin sampai teman-teman, mungkin juga bertanya gimana cara kita beli barisan. Kami juga nggak punya keberanian untuk melangkah atau angkat senjata. Tapi kami cuma punya keberanian untuk membagikan gagasan yang baru, gagasan yang baik yang kami rekam dengan segala macam upaya. Ini datang dari banyak orang kawan-kawan. Tawaran solusi ini mungkin bisa lebih berkembang sesuai dengan konteks teman-teman di sini. Sekali lagi, kami cuma bisa menunjukkan kita perjalanan untuk Indonesia lebih baik. Saya untuk saya belum jenuh ya. Semoga saya jangan seperti itu. Saya masih punya harapan. Harapan ini yang bertumbuh setiap datang berjumpa dengan kawan-kawan di daerah. Saya rasa masih happy dan diri kawan-kawan soal perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk